warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta rekan-rekan peserta debat yang saya banggakan. Dalam debat kali ini, saya berperan sebagai pembicara pertama tim oposisi yang akan menyanggah berbagai argumen yang telah disampaikan tim afirmasi dengan berbagai argumen yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuka argumen terhadap mosi yang berbunyi, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom-up dibandingkan historiografi top-down. Teks sejarah adalah tulisan yang memuat rekonstruksi peristiwa masa lalu berdasarkan fakta, sumber, dan juga interpretasi sejarah untuk memberikan pemahaman mengenai identitas, perjalanan suatu bangsa, dan juga pembelajaran bagi generasi berikutnya. Historiografi bottom-up adalah upaya pendekatan penulisan sejarah yang berfokus pada pengalaman rakyat biasa, kelompok minoritas, korban terjadinya konflik, masyarakat lokal, dan suara yang selama ini kurang terdengar dalam sejarah resmi. Historiografi bottom-up menekankan perspektif masyarakat dibandingkan elit politik atau negara. Historiografi top-down adalah upaya pendekatan sejarah yang berfokus pada negara, tokoh besar, pemerintah, pemimpin nasional, kebijakan, diplomasi, dan keputusan elit yang mempengaruhi jalannya sejarah suatu bangsa. Historiografi top-down digunakan untuk membangun narasi nasional yang terstruktur dan menyatukan identitas bangsa. Berdasarkan pernyataan yang sudah saya sampaikan, kami jelas tidak setuju terhadap mosi yang berbunyi, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom-up dibandingkan historiografi top-down dengan berbagai argumen yang akan saya sampaikan. Argumen saya yang pertama ialah historiografi bottom-up akan beresiko memperbesar muka lama dan konflik horizontal. Pendekatan bottom-up memang akan memberikan ruang bagi suara korban dan kelompok kecil, tetapi dengan adanya pendekatan historiografi bottom-up dalam negara pasca konflik, hal tersebut juga berpotensi untuk membuka kembali trauma, memperkuat rasa dendam, dan memicu konflik antar kelompok yang jauh lebih parah lagi. Karena setiap kelompok akan memiliki versi sejarahnya sendiri-sendiri. Jika nantinya semua perspektif lokal dimasukkan secara dominan ke dalam buku teks sejarah nasional, hal tersebut akan mengakibatkan suatu kelompok merasa menjadi korban, kelompok lain merasa disalahkan, dan berujung akhirnya muncul saling tuduh antar generasi. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa tujuan utama negara pasca konflik adalah rekonsiliasi, bukan malah memperpanjang konflik memori. Oleh sebab itu, historiografi top-down sangat diperlukan sebagai penengah yang menyusun narasi nasional secara lebih netral dan juga terkontrol. Argumen saya yang kedua ialah pemimpin dan negara tetap memiliki peran sentral dalam sejarah. Tim afirmasi mengungkapkan bahwa sejarah selama ini terlalu elit dan merupakan rakyat biasa. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa banyak perubahan besar dalam negara pasca konflik ditentukan oleh keputusan elit politik dan juga negara, seperti halnya perjanjian damai, pembentukan konstitusi, reformasi pemerintahan, sampai rekonsiliasi nasional. Tokoh-tokoh dan pejabat negara tetap memiliki pengaruh besar terhadap kemana arah bangsa tersebut tertuju pasca konflik. Karena itulah historiografi top-down sangat relevan untuk membantu siswa dan generasi muda saat ini untuk memahami bagaimana suatu negara dibangun, bagaimana suatu konflik tersebut dapat terselesaikan, dan bagaimana pula kebijakan pemerintah akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Argumen saya yang ketiga ialah historiografi top-down penting untuk menyatukan identitas nasional. Negara pasca konflik pasti berada dalam kondisi rapuh di mana masyarakat terpecah belah, trauma tinggi, dendam antar kelompok, dan legitimasi negara belum kuat. Di dalam situasi seperti ini, negara membutuhkan satu narasi nasional yang dapat menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Historiografi top-down mampu menciptakan identitas nasional bersama, menanamkan rasa persatuan, dan membangun kembali rasa kepercayaan rakyat terhadap negara. Jika buku sejarah menonjolkan berbagai versi lokal dan juga pengalaman kelompok masing-masing, maka yang muncul nantinya justru fragmentasi identitas. Masyarakat pasti akan kembali mengingat perbedaan kelompok mereka, alih-alih bersatu sebagai bangsa.
Kita bisa ambil contoh dari setelah berbagai konflik dan kolonialisme, banyak negara menggunakan narasi nasional untuk membangun persatuan dan stabilitas politik. Tim afirmasi mengatakan bahwa bottom up lebih adil karena memberikan suatu suara pada rakyat. Namun keadilan bukan berarti semua perspektif harus dijadikan fokus utama buku teks nasional, karena buku sejarah nasional memiliki fungsi menjaga persatuan bangsa, bukan malah menjadi kumpulan seluruh memori kelompok. Jika semua narasi kelompok dimasukkan secara dominan, maka negara akan kesulitan dalam membangun identitas bersama. Tim afirmasi juga mengatakan bahwa top down hanya menguntungkan penguasa. Jelas kami tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena historiografi top down tidak selalu berarti propaganda pemerintah. Pendekatan ini justru penting untuk menjelaskan kebijakan negara, proses diplomasi, pergantian rezim, dan pembentukan sistem nasional. Tanpa itu semua, siswa tidak akan memahami gambaran besar perjalanan bangsa. Contoh nyatanya, di banyak negara pasca konflik negara menggunakan sejarah nasional untuk membangun stabilitas dan identitas bersama setelah masa kekacauan politik. Narasi sejarah nasional digunakan untuk mencegah konflik berulang. Berdasarkan argumen-argumen yang telah saya sampaikan, dapat diambil benang merahnya, yaitu kami jelas tidak setuju terhadap mosi yang berbunyi, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Karena dalam negara pasca konflik, historiografi bottom up memang penting sebagai pelengkap, tetapi tidak seharusnya menjadi fokus utama, karena negara yang baru pulih dan dari konflik membutuhkan persatuan, stabilitas, identitas nasional, dan narasi bersama yang efektif dan dapat dibangun melalui historiografi top down yang terstruktur dan juga menyatukan bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.